Sebagian besar dari kita mungkin cukup familiar dengan nama negara Republik Dominika, sebuah negara yang berada di kawasan Kepulauan Karibia di Amerika Tengah, tepatnya terletak di Pulau Hispaniola, dan berbagi daratan dengan Haiti, negara tetangganya. Namun kalau ditanya apa ibu kota Republik Dominika, mungkin banyak dari kita akan bingung, termasuk saya keluarga yang baru tahu bahwa ibu kota negara bekas jajahan Spanyol dan Perancis itu adalah Santo Domingo, sebuah kota yang berpenduduk sekitar 1 juta jiwa pada tahun 2022. Melihat angka ini, ada sesuatu yang menarik sekaligus ganjil, di mana sebuah kota, apalagi ibu kota negara, biasanya akan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Tapi Santo Domingo ternyata pernah tercatat memiliki populasi penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa pada tahun 2010. Lalu mengapa dalam kurun waktu 12 tahun kemudian, populasinya turun sampai 30% lebih? Kisah kasus yang akan saya bawakan kali ini adalah salah satu alasan mengapa populasi penduduk kota Santo Domingo semakin hari semakin berkurang. Setiap hari, ada 2 kasus orang hilang yang dilaporkan ke polisi kota Santo Domingo, dan tak sampai 50% dari orang hilang itu berhasil ditemukan, atau setidaknya berhasil diketahui bagaimana nasib mereka. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, semoga rizki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Jesus Cuevas, lahir pada tahun 1992 di kota Santo Domingo, menjadi anak sulung dari 4 bersaudara. Sejak usia muda, Jesus sebagai pria yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga, selalu peduli dan perhatian terhadap orang tua dan adik-adiknya. Setelah lulus kuliah dan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Otonom Santo Domingo, Jesus mulai bekerja dan mengambil alih tanggung jawab finansial keluarga. Jesus bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan real estate. Kerja kerasnya dengan cepat membuahkan hasil, di mana Jesus sering terpilih menjadi karyawan terbaik setiap bulannya. Jesus adalah anak buah kesayangan atasan, tapi di saat yang sama, dia adalah rekan kerja yang menyenangkan dan disukai oleh sesama karyawan lain. Di waktu luangnya, Jesus berpartisipasi dalam kegiatan amal dengan menjadi guru bahasa Inggris untuk para tunanetra dan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Semua itu dia lakukan demi mendapatkan pengalaman dan menjalin relasi seluas-luasnya, agar dia bisa membuka institut bahasa atau tempat kursus bahasa asing di masa depan. Sekali lagi seperti yang telah disebutkan di atas, Jesus berkeinginan kuat untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik secara finansial, bagi orang tuanya dan adik-adiknya, terutama bagi si bungsu yang bernama Ariel yang masih kuliah. Namun entah bagaimana, dengan semua sifat dan kepribadian baik serta kehidupannya yang sangat positif, Jesus malah berteman dengan seorang pria yang 180 derajat berbeda kepribadian. Francisco Javier Garcia, yang biasa dikenal sebagai Anthony, berusia 2 tahun lebih tua dari Jesus. Anthony pernah menikah dengan wanita bernama Jazel, mereka kemudian bercerai dan berbagi hak asuh atas anak laki-laki yang berusia 3 tahun. Tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perceraian mereka, namun beberapa tetangga mengaku sering mendengar pertengkaran di antara pasangan suami istri ini nyaris setiap hari. Mungkin Jazel meninggalkan Anthony karena pria itu memiliki sifat yang kasar dan suka main tangan. Tapi untuk masalah anak, Anthony diketahui sangat bertanggung jawab secara finansial. Dia juga selalu meluangkan waktu untuk menghabiskan akhir pekan bersama putranya. Setelah bercerai, Anthony menyulap lantai pertama rumahnya menjadi rental PlayStation. Bisa dikatakan dia benar-benar berusaha membuat tempat usahanya itu senyaman dan semenyenangkan mungkin, sehingga rental PS Anthony terkenal dan menjadi tempat nongkrong favorit para remaja di sekitar tempat tinggalnya. Jesus mulai bekerja di perusahaan real estate itu pada tahun 2014. Anthony bergabung 2 tahun kemudian. Dengan cepat 2 rekan kerja ini menjadi teman dan bersahabat. Walaupun secara prestasi kerja, Jesus selalu perform target penjualan, sementara Anthony selalu kewalahan setiap bulan. Jesus seringkali memberikan prospeknya kepada Anthony, dengan kesepakatan bahwa komisi dari penjualan nantinya akan mereka bagi 2. Pada tahun 2018,
Anthony menikah dengan Giselle yang disusul dengan kelahiran putra mereka setahun kemudian. Dengan adanya istri dan seorang anak, kebutuhan dan tanggung jawab Anthony semakin bertambah. Namun di lain pihak, gaji dan komisinya dari perusahaan masih stagnan. Jesus dan Anthony bisa dikatakan memiliki motivasi yang mirip dalam bekerja. Jesus ingin memberikan kehidupan finansial yang stabil bagi keluarganya. Anthony juga ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk istri dan anaknya. Jadi berbekal kesamaan ini dan karena kedekatan mereka sebagai sahabat, Jesus dan Anthony memutuskan untuk menjalin kerjasama bisnis. Format kerjasama mereka semacam bisnis koperasi harian, di mana Jesus berperan sebagai pemodal, sementara Anthony bertanggung jawab dalam masalah operasional, misalnya mencari orang yang mau meminjam uang, sekaligus Anthony juga yang bertanggung jawab dalam masalah penagihan. Kerjasama mereka berjalan lancar. Baik Jesus maupun Anthony kini bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulannya. Namun pada pertengahan tahun 2022, satu persatu masalah mulai datang. Saat itu Anthony bercerai dengan istrinya. Disusul kemudian, pria 32 tahun ini dipecat dari perusahaan karena sering bolos kerja dan tidak capai target penjualan. Alhasil kini Anthony hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis koperasi hariannya bersama Jesus untuk bisa membiayai putranya. Di lain pihak, Jesus malah semakin baik dalam pekerjaan bahkan mendapatkan promosi jabatan. Dengan posisi barunya ini, Jesus tentunya akan menerima gaji yang lebih besar dan bisa memberikan kestabilan finansial bagi keluarganya. Namun siapa yang akan menyangka, tak lama setelah itu, Jesus tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada hari Kamis di tanggal 6 Oktober tahun 2022, Jesus pergi bekerja seperti biasa. Keluarga dan rekan-rekan kerjanya tidak melihat sesuatu yang aneh dalam sikap dan tingkah laku Jesus di hari itu. Namun hingga malam, Jesus tidak kunjung pulang ke rumah. Salah satu adiknya yang bernama Omar, sempat mendengar suara Jesus pulang di sore hari. Saat dia keluar kamar hendak memastikan, Jesus ternyata sudah pergi lagi. Omar melihat di keranjang pakaian kotor, ada kemeja berwarna hijau cerah yang dipakai Jesus tadi pagi sebelum berangkat kerja. Jadi dia menyimpulkan bahwa abangnya memang sudah pulang, berganti pakaian, dan pergi lagi ke suatu tempat atau pergi bersama temannya. Dengan asumsi tersebut, keluarga Cuevas awalnya tidak terlalu khawatir ketika Jesus belum pulang di malam hari, bahkan hingga keesokan harinya saat Jesus tak juga pulang, mereka sempat berpikir kalau pria 30 tahun itu mungkin menginap di rumah temannya dan langsung pergi bekerja pada hari Jumat pagi. Namun yang membuat mereka cemas, sejak tadi malam, HP Jesus tidak aktif alias tidak bisa dihubungi. Masih berharap kalau mungkin HP Jesus lowbat, salah satu adik Jesus menghubungi kantor tempat abangnya bekerja. Namun dia malah menerima info bahwa Jesus belum masuk kerja di hari itu. Keluarga Cuevas menjadi semakin khawatir dan mulai menghubungi satu persatu keluarga mereka dan teman-teman Jesus. Tapi tak ada satupun orang yang tahu keberadaan putra sulung keluarga Cuevas ini. Hingga akhirnya di Jumat malam tanggal 7 Oktober tahun 2022, mereka memutuskan sudah waktunya untuk membuat laporan orang hilang ke kantor polisi. Laporan orang hilang yang dibuat oleh keluarga Cuevas, diterima oleh polisi kota Santo Domingo. Namun lucunya, mereka tidak langsung bergerak cepat melakukan pencarian dengan alasan bahwa laporan itu dibuat pada hari Jumat malam, sedang hari Sabtu dan hari Minggu adalah hari libur. Jadi mereka baru akan memulai investigasi di hari Senin. Keluarga Cuevas sangat frustasi melihat cara kerja polisi yang sangat santai dan tidak tanggap dengan situasi mereka yang mengkhawatirkan. Alhasil mereka memutuskan untuk mulai melakukan pencarian sendiri tanpa bantuan pihak kepolisian. Pada hari Sabtu dan Minggu di tanggal 8 dan 9 Oktober, keluarga Cuevas dengan bantuan kerabat dan teman-teman Jesus, menyebarkan pamflet dan selebaran orang hilang, berharap ada orang yang pernah melihat atau memiliki info terkait keberadaan Jesus. Setelah melakukan pencarian mandiri selama 2 hari, barulah pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, polisi kota Santo Domingo memulai investigasi. Namun lagi-lagi, kerja mereka sangat santai seolah-olah tidak terlalu peduli dengan kecemasan keluarga Cuevas. Sekali lagi sebagai info, kasus orang hilang sangat biasa terjadi di kota Santo Domingo, di mana rata-rata setiap hari, ada 2 kasus orang hilang yang dilaporkan warga. Namun polisi sangat tidak tanggap dalam melakukan pencarian atau investigasi, hingga akhirnya, perlahan-lahan kasus ini menjadi dingin, dan orang yang hilang sebagian besar tidak pernah ditemukan.
Pada tahun 2022 saja, sampai bulan Oktober di mana Jesus dilaporkan hilang, sudah ada 372 kasus orang hilang yang dilaporkan ke kantor polisi Santo Domingo, namun tak sampai setengahnya dari total kasus itu yang sudah berhasil terungkap. Ariel, adik Jesus, mendatangi kantor polisi untuk menanyakan progres investigasi kasus hilangnya sang kakak. Polisi yang menangani kasus tersebut berdalih bahwa mungkin Jesus nanti akan pulang dalam beberapa hari. Selain itu, pihak kepolisian berkeyakinan bahwa berdasarkan pengalaman mereka, orang-orang yang hilang ini biasanya memiliki masalah kesehatan mental. Entah apa yang mereka maksud. Apakah yang dimaksud adalah Jesus tiba-tiba depresi, gila, atau hilang ingatan? Yang pasti, Ariel dan keluarga Cuevas tahu betul kalau Jesus tidak memiliki masalah kesehatan mental apapun. Dia juga tidak pernah menjalani perawatan di rumah sakit untuk penyakit apapun. Jadi satu-satunya kemungkinan yang bisa mereka simpulkan, sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Jesus. Selama ini Jesus selalu berkomunikasi aktif dengan orang tua dan adik-adiknya. Misalnya dia pergi ke suatu tempat di luar jam kerja, Jesus akan memberitahu keluarganya. Setiap kali dia pergi ke tempat baru atau menghadiri sebuah pesta, Jesus akan membagikan lokasi dengan saudaranya. Bahkan ketika naik taksi, Jesus akan mengirim lokasi real-time-nya kepada salah satu adiknya. Polisi kemudian berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah pusat perbelanjaan, di mana Jesus Cuevas terlihat turun dari mobil salah satu rekan kerjanya. Si rekan kerja ini kemudian ditanyai oleh polisi, di mana dia mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 sekitar jam 6 petang, dia memang mengantar Jesus ke pusat perbelanjaan itu. Setelahnya dia pulang ke rumah, dan tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Jesus. Namun temuan ini ternyata tidak banyak membantu investigasi polisi, yang mana di dalam rekaman CCTV, Jesus terlihat memakai kemeja berwarna hijau cerah, kemeja yang sama seperti yang dia pakai bekerja di hari itu. Kemeja itu juga sudah ada di keranjang pakaian kotor di rumah keluarga Cuevas, yang artinya dari pusat perbelanjaan, Jesus sempat pulang ke rumah untuk ganti pakaian lalu pergi lagi. Hari demi hari berlalu hingga minggu demi minggu pun berganti. Keluarga Cuevas masih menunggu dengan cemas, karena belum ada info atau progres terbaru dari investigasi pencarian Jesus. Memang ada beberapa orang yang melapor ke polisi dan memberitahu telah melihat Jesus sesuai dengan info yang ada di pamflet atau selebaran orang hilang. Tapi setelah diverifikasi, orang-orang yang dimaksud bukanlah Jesus, bahkan mirip pun tidak sama sekali. Pada tanggal 1 November tahun 2022, setelah hampir 1 bulan menunggu tanpa ada update apa-apa dari kepolisian, keluarga Cuevas bersama ratusan orang lainnya yang bernasib sama seperti mereka, melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, memprotes lambannya kinerja pihak kepolisian dalam mengusut kasus orang hilang. Mereka juga mendesak pemerintah agar meningkatkan fasilitas dan sumber daya kepolisian, supaya kasus-kasus orang hilang bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Sementara itu di sudut lain kota Santo Domingo, beberapa warga merasa gelisah karena ada bau bangkai yang merebak di lingkungan tempat tinggal mereka. Awalnya mereka berpikir kalau sumber bau tidak sedap itu berasal dari selokan yang tersumbat, atau karena lingkungan tempat tinggal mereka yang kotor, jadi para warga memutuskan untuk melakukan gotong royong dan bersama-sama membersihkan lingkungan mereka. Namun setelah aksi bersih-bersih itu dilakukan, bau busuk yang mereka cium belum juga hilang, malah semakin menyengat. Dari hari ke hari, baunya semakin mengganggu, bahkan pada tengah hari, para warga sulit untuk bisa bernafas atau menyantap makan siang mereka, karena tidak tahan dengan baunya. Para warga curiga kalau sumber bau tersebut berasal dari rumah tetangga mereka yang bernama Anthony, tapi mereka segan untuk bertanya secara langsung kepada pria itu. Beberapa remaja yang sering nongkrong di rental PS milik Anthony, juga sudah beberapa kali mengeluhkan bau busuk yang sangat mengganggu. Anthony berkata bahwa itu sepertinya bau bangkai tikus. Dia mengaku sudah mencari sumbernya tapi tidak berhasil menemukannya. Karena sudah terlalu sering menerima komplain dari pelanggannya, Anthony akhirnya menutup rental PS-nya. Tak hanya warga sekitar dan para remaja pelanggan rental PS, mantan istri dan mertua Anthony juga mengeluhkan bau itu, yang selalu mereka cium setiap kali mengantar atau menjemput anak Anthony di akhir pekan. Mereka curiga sepertinya sumber bau itu berasal dari lantai 3 rumah Anthony, tapi tentunya dua wanita ini tidak berani untuk mencari tahu atau mengotak-atik rumah Anthony. Sementara itu,
Setelah hampir sebulan menanyai setiap orang teman serta kenalan Jesus, detektif akhirnya mendapatkan sebuah nama yang selama ini lolos dari investigasi mereka, yaitu Francisco Javier Garcia alias Anthony, teman akrab Jesus sekaligus mantan rekan kerjanya dulu di perusahaan. Ariel, adik Jesus, juga memberi info kepada polisi bahwa dulu abangnya pernah cerita kalau dia punya bisnis dengan si Anthony ini, di mana Jesus menyerahkan uang sebesar 125.000 peso Dominika, atau sekitar 30 juta rupiah, sebagai modal awal bisnis mereka. Berbekal info tersebut, pada malam hari di tanggal 3 November tahun 2022, para polisi dengan mengantongi surat perintah penggeledahan, mendatangi alamat tempat tinggal Anthony. Ketika pintu rumah itu diketuk, tak lama kemudian Anthony muncul dari balik pintu. Seketika saat pintu terbuka, hidung para polisi ini langsung ditampar dengan bau bangkai yang sangat busuk. Tanpa banyak basa-basi, polisi menunjukkan surat perintah penggeledahan dan langsung mencari sumber bau bangkai tersebut. Penelusuran polisi berakhir di lantai 3, di mana mereka melihat ada sebuah tong plastik besar yang ditutup dengan tumpukan tas. Saat tong biru itu dibuka, polisi menemukan belasan kantong plastik hitam di dalam tong tersebut, yang ternyata, dari sinilah sumber bau busuk itu berasal. Dalam setiap kantong plastik, ada potongan tubuh manusia yang sudah mengalami pembusukan total. Ahli forensik memperkirakan potongan tubuh itu sudah berada di dalam tong biru setidaknya selama 1 bulan, kurang lebih sesuai dengan waktu di mana Jesus Cuevas mulai menghilang. Para petugas polisi terus melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan beberapa peralatan, antara lain palu, pisau, dan gergaji. Alat-alat inilah yang diyakini digunakan oleh Anthony untuk membunuh dan memutil korbannya. Setelah melakukan aksinya, Anthony tidak langsung membuang jasad korbannya, melainkan dia masukkan ke dalam plastik-plastik dan ditumpuk di dalam tong biru. Untuk menutupi bau yang akan timbul dari pembusukan jasad korbannya, Anthony menaburkan bubuk kopi sebanyak mungkin ke seluruh ruangan tersebut. Namun rupanya, walaupun dia sudah menaburkan bubuk kopi sebanyak itu, bau menyengat busuk tidak bisa ditutupi, hingga merebak keluar dan tercium oleh para tetangga. Pada tanggal 3 November tahun 2022 sekitar jam 8 malam, warga sekitar yang berkerumun menyaksikan Anthony dengan tangan diborgol, digiring keluar dari rumahnya dan dibawa ke kantor polisi. Para tetangga sama sekali tidak menyangka bahwa Anthony ditangkap karena telah membunuh temannya sendiri. Sejak dia pindah ke lingkungan tersebut kira-kira 6 tahun yang lalu, mereka tidak melihat sesuatu yang ganjil dalam tingkah laku keseharian Anthony. Selain masalah rumah tangga dan perceraiannya, secara garis besar, Anthony adalah warga dan tetangga yang baik. Walaupun dia cenderung pendiam dan tertutup, Anthony selalu menyapa ramah para tetangga setiap kali mereka berpapasan atau bertemu. Penemuan mayat manusia dalam kondisi sudah termutil di dalam rumah Anthony, membuat para tetangga terkejut sekaligus bergidik. Bagaimana tidak, selama 1 bulan pria itu menyimpan mayat korban yang dia bunuh, tapi dalam kesehariannya, Anthony tampak terlihat normal-normal saja. Para tetangga tidak mengenal sosok Jesus Cuevas secara pribadi, tapi mereka mengaku memang sering melihat pria itu bertamu ke rumah Anthony. Salah satu tetangga Anthony memiliki kamera CCTV yang mengarah ke jalanan. Berdasarkan rekaman kamera CCTV itu, Jesus memang terlihat mendatangi rumah Anthony di malam tanggal 6 Oktober tahun 2022, dan tidak lagi terlihat keluar dari rumah itu setelahnya. Pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli dari Institut Forensik Nasional, menetapkan bahwa potongan jasad manusia yang ditemukan di rumah Anthony, memang benar adalah Jesus Cuevas. Penyebab kematiannya ditetapkan akibat luka tusuk yang Jesus terima di bagian dada, yang diikuti dengan 13 luka tambahan sebelum akhirnya dia tewas dan dimutil oleh Anthony. Di ruang interogasi, Anthony mengakui perbuatannya yang telah membunuh dan memutil Jesus. Menurut pria 32 tahun ini, pada malam hari di tanggal 6 Oktober tahun 2022, dia mengirim pesan WA dan mengundang Jesus untuk datang ke rumahnya. Terkait motifnya, Anthony mengaku kesal karena Jesus berhutang dengannya dan tidak mau bayar. Tentunya klaim ini dibantah keras oleh pihak keluarga Cuevas. Menurut mereka, Jesus bukanlah pribadi yang suka berhutang. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dengan kondisi finansial yang stabil seperti Jesus, berhutang dengan seorang pengangguran seperti Anthony? Saat ditanya apa yang dia rencanakan terhadap jasad Jesus di dalam tong biru,
Anthony menjawab kalau dia juga sebenarnya bingung. Lingkungan tempat tinggalnya selalu ramai hampir 24 jam, jadi sangat sulit kalau dia mau membawa jasad Yesus untuk dibuang. Alhasil dia diamkan saja selama 29 hari di dalam tong biru itu. Selama 29 hari itu juga, anak Anthony bolak-balik menginap dan menghabiskan akhir pekan bersama sang ayah, yang tanpa disadari bocah tersebut, di dalam rumah ayahnya, tersimpan jasad manusia yang sudah termutil. Francisco Javier Garcia alias Anthony, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, dan menjadi tahanan polisi sampai berkas kasusnya diserahkan ke pengadilan. Sementara itu, berita penemuan jasad Jesus Cuevas yang sudah membusuk dan tidak utuh lagi, diberitakan secara besar-besaran oleh media-media berita di negara tersebut. Di satu sisi, mereka menggunakan kasus Jesus sebagai contoh, betapa buruknya kinerja polisi dalam mengusut kasus orang hilang. Di sisi lain, awak media membuat sensasi dengan memberitakan bahwa relasi di antara Jesus dan Anthony, sejatinya bukanlah hubungan teman atau partner bisnis, melainkan hubungan kekasih sesama jenis. Berita tak mendasar ini membuat keluarga Cuevas sangat terluka. Saat mereka masih berusaha untuk berdamai menerima kematian Jesus, publik malah mengolok-olok mereka dengan berita seperti itu. Jesus Cuevas selanjutnya dimakamkan di pemakaman kota Santo Domingo, diiringi ratusan pelayat yang secara simbolik melepaskan balon berwarna putih, sebagai ucapan perpisahan dengan pria baik hati berusia 30 tahun itu. Di antara para pelayat, ada banyak wartawan yang hadir. Kesempatan itu digunakan oleh Bibi Jesus untuk membuat pernyataan, agar media dan publik menyudahi rumor tentang hubungan asmara antara Jesus dan Anthony. Si Bibi berkata bahwa mereka kenal baik siapa Jesus. Dia bukanlah pria homoseksual. Bahkan kalaupun Jesus adalah gay, sangat tidak mungkin keponakannya itu memiliki hubungan dengan seorang pria yang sangat tercela seperti Anthony. Terakhir wanita ini menegaskan, bahwa mereka akan berusaha untuk merelakan kepergian Jesus, dan sekarang, mereka hanya fokus ingin melihat pembunuh Jesus berakhir di balik jeruji besi untuk waktu yang selama-lamanya. Pada bulan Februari tahun 2023, sidang kasus pembunuhan Jesus Cuevas mulai digelar. Sidang yang mendudukan Francisco Javier Garcia alias Anthony ini, beberapa kali mengalami penundaan dan penjadwalan ulang, hingga akhirnya pada tanggal 13 Maret tahun 2024, Hakim Pengadilan Tinggi Santo Domingo menetapkan Anthony bersalah, dan menjatuhkan vonis penjara selama 30 tahun bagi Francisco Javier Garcia alias Anthony. Keluarga Cuevas merasa kalau hukuman tersebut masih terlalu ringan, tapi kemudian mereka mengaku puas dan menerima vonis hakim. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi hidup Jesus Cuevas. Sedikit mengulangi lagi info yang saya sebutkan di awal video. Populasi penduduk kota Santo Domingo memang mengalami penurunan dalam 1 dekade terakhir. Tentunya kasus orang hilang yang tidak terpecahkan, bukanlah satu-satunya penyebab penurunan populasi tersebut, tetapi juga masih ada faktor-faktor penyebab lain, misalnya perang antar geng, KDRT dan femisida, wabah penyakit seperti malaria, bertambahnya populasi boti yang tidak bisa hamil, dan bencana alam yang sering melanda kota Santo Domingo. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.